Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki yang berupa harta sebenarnya hanya untuk ibadah dan menunaikan zakat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkan harta agar ditegakkan sholat dan ditunaikan zakat." Tujuan Allah turunkan harta yang pertama adalah alokasi untuk zakat. Bagaimana dengan konsep zakat ini ternyata dapat menghilangkan kemiskinan dari sebuah negeri, maka bila dijalankan dengan benar, maka insya Allah akan menjadi berkah. Namun, masih banyak yang belum mengerti fungsi dari harta tersebut yang diberikan oleh Allah. Tujuan Allah turunkan harta yang kedua adalah untuk menegakkan sholat. Rezeki harta yang diterima hanyalah dalam rangka untuk menegakkan sholat. Bagaimana dengan rezeki harta yang telah Allah berikan, dapat kita gunakan dalam rangka menegakkan ibadah, dalam rangka menegakkan sholat. Maka, segala kebutuhan terkait dengan sholat harus kita penuhi terlebih dahulu. Misalnya, sholat itu artinya kita akan bertemu, kita akan berhadapan dengan Allah Sang Pemberi Rezeki, maka kita harus memperhatikan pakaian kita, tempat sholat kita, sarana untuk menuju masjid, semua itu dapat dipenuhi dari rezeki yang Allah berikan. Dengan rezeki harta tersebut kita bisa gunakan membangun masjid, segala sarana dan prasarana terkait dengan kegiatan sholat berjamaah. Bagaimana kemudian dari harta tersebut kita bisa gunakan untuk dapat melaksanakan sholat di tempat terbaik, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan Masjid Al-Aqsa bila memungkinkan. Rezeki harta yang diberikan oleh Allah dapat juga kita berikan untuk fakir miskin agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, agar bisa tegak sholat dalam rumah tangganya. Rezeki harta yang Allah berikan dapat disumbangkan di pesantren agar sholat dan dakwah dapat tegak di pesantren. Jadi, semua itu dalam rangka untuk menegakkan sholat, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, sudahkah Anda mengalokasikan rezeki harta pada jalur yang tepat? Jika itu sudah Anda lakukan dengan benar, maka niscaya rezeki akan mengalir deras tanpa batas. Dahsyatnya niat. Setiap amal ibadah tergantung dari apa yang kita niatkan, untuk itulah miliki niat yang lebih baik dan besar. Namun, tidak semua apa yang kita niatkan dapat kita wujudkan ataupun kita kerjakan. Namun, niat baik tetaplah menjadikan pahala yang mengalir kepada kita meskipun niat tersebut belum kita kerjakan. Inilah dahsyatnya dari semua niat yang baik. Maka jangan ragu untuk meniatkan yang baik-baik, jangan ragu untuk meniatkan yang besar. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa bermanfaat untuk tetangga, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah samping kanan, dan 40 rumah ke samping kiri. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa membantu banyak orang, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa membangun masjid, agar bisa membangun pesantren, agar bisa perbaiki jalan, dan lain sebagainya. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa mengumrohkan keluarga, memberangkatkan haji orang tua dan lain sebagainya. Niatkan diri untuk menjadi bagian dari kebaikan yang besar. Niat yang besar akan mendatangkan kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar akan mendatangkan pahala yang besar juga. Niat adalah mimpi. Jika membayangkan saja tidak berani, bagaimana bisa meminta? Apakah bisa kita mempunyai uang 1 miliar jika membayangkan saja tidak berani? Apakah mungkin kita akan bisa meminta, sedangkan membayangkan saja tidak bisa? Kalau sudah bisa membayangkan, mau diapakan uang 1 miliar itu? Kalau tidak bisa mengelola, bagaimana bisa Allah kabulkan? Jangan-jangan uang 1 miliar hanya untuk maksiat kepada Allah. Jangan anggap remeh niat yang besar, karena impian yang besar bisa terwujud dari langkah-langkah kecil.